Nahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Untuk kedua kalinya ya di mata kuliah sejarah pendidikan Islam, kita akan sama-sama di sesi kedua ini akan mempelajari sejarah pendidikan Islam. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Nanti ya untuk RPS-nya akan disampaikan lewat grup. Nah, di sini sudah ada ini ya sejarahnya. Mata kuliahnya sama ini. Jadi PAI 2 sama 4 sama mata kuliahnya ini, sejarah pendidikan Islam. Mohon Bu sama. Oh ya, baik. Kita akan sama-sama belajar dari pendidikan Islam pada masa Rasul dan sahabat ya. Nah, di sini bahwa di mata kuliah ini kenapa sih penting gitu ya mempelajari sejarah pendidikan Islam? Tentu saja penting ya, terutama kita sebagai umat Islam gitu ya, pemimpin-pemimpin Islam, bahwa sebenarnya dengan mempelajari sejarah pendidikan Islam ini kita dapat mengetahui ya, misalnya sebab-sebab kenapa maju Islam itu, kenapa mundur gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus mempelajari tentang sejarah pendidikan Islam supaya kita dapat mengetahui penyebab kemajuan, kemunduran Islam, baik dari cara didikannya, cara ajarannya. Nah, khususnya pendidikan Islam pada zaman Nabi yang dibahas hari ini. Nah, jadi sebagai umat Islam harus tahu sejarah ya, supaya nanti itu bisa sejarah pendidikan Islam ini bisa menjadi cermin gitu ya. Kenapa kok pada zaman sahabat, pada zaman Rasul gitu ya sangat maju misalkan. Nah, kita awali dari sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah ya. Di sini ada dua periode ya, ada Makkiyah dan Madaniyah. Nah, jadi tadi bahwa intinya mempelajari sejarah pendidikan Islam ya pada zaman Nabi supaya dapat diketahui kemajuan dan kemunduran ya. Nah, kemudian ada fasenya ya, ada Mekah, ada Madinah. Nah, di periode Mekah Nabi lebih menitik beratkan di sini ya moral atau akhlak atau tauhid ya. Jadi kalau di Madinah Rasulullah pembinaan di bidang sosial politik sudah mulai gitu. Nah, jadi intinya di periode Mekah ya, di periode Mekah itu Nabi lebih menitik beratkan tadi bagaimana moral ya Jazirah Arab yang dulunya itu kan perzinahan, pertempuran, pertumpahan darah gitu ya, mereka itu sangat amoral gitu ya. Tetapi bagaimana Rasulullah hadir ya, membina moral, membina akhlak ya, inna mabu'ithtu liutammima makarimal akhlak, bahwa hanya saja aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian tauhid juga ya, bagaimana masyarakat Arab gitu ya yang ada di Mekah itu langsung Rasulullah ya ayuhan nas u'budullah, wahai manusia ibadalah kalian kepada Allah gitu ya. Dari Jazirah Arab yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, tiba-tiba Nabi harus nyuruh untuk mentauhidkan gitu, hanya satu Tuhan itu nggak banyak gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, pendidikan Islam pada masa Rasulullah di Mekah itu yang dipelajari adalah apa saja di sini ya. Ada pendidikan keagamaan, ada pendidikan akliyah dan ilmiah, ada pendidikan akhlak dan budi pekerti, pendidikan jasmani atau kesehatan gitu ya. Nah, bisa kita lihat sebelumnya bahwa intinya di periode Mekah ya, periode Mekah ini juga ada ceritanya dulu ya di Mekah itu, bahwa kita ingat Rasulullah menerima wahyu ya di Gua Hiro pada tahun 610 ya. Wahyu ini di surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian selanjutnya ya ayyuhal mudaththir ya, al-mudaththir setelah lama terpotong gitu ya. Nah, jadi dengan turunnya wahyu itu Nabi diberi tugas sama Allah gitu ya, supaya membangun ya, membangun umat, pokoknya harus menyingsingkan dengan baju ya, memberi peringatan, pengajaran kepada manusia ya. Ini adalah tugas suci Rasulullah.
mendidik, mengajarkan gitu ya. Islam itu disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian setelah 2 wahyu tadi ya, surah Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir, diikuti juga wahyu lainnya ya. Nah, jadi semua itu disampaikan lagi sama Rasul gitu ya kepada umatnya. Mula-mula kepada kerabatnya, kemudian teman sejawatnya secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Nah, jadi setelah banyak yang memeluk Islam, baru Rasulullah ya menyediakan rumah Al-Arqam bin Al-Arqam ya untuk pertemuan para sahabat dan pengikut Rasulullah. Nah, kemudian di tempat ini, nah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ya. Nah, ini pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam, bahwa di sana Nabi mengajarkan tentang pokok-pokok agama Islam ya kepada para sahabat. Tadi ya membacakan wahyu-wahyu dari Allah, membacakan Al-Quran. Kemudian Nabi menerima tamu dari orang-orang yang ingin memeluk Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Bahkan di sana Nabi beribadah sholat bersama sahabat. Nah, di sana ya di Al-Arqam bin Al-Arqam. Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah ya untuk menyiarkan agama Islam ini kepada seluruh penduduk Jazirah Arab. Jadi tidak cukup hanya di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Nah, setelah perintah secara sembunyi-sembunyi tadi ya, kemudian secara terang-terangan atau secara terang-terangan ya. Nah, kemudian Rasulullah melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya ya, dengan berbagai tantangan, penderitaan, tetap melakukan mendidik para sahabatnya dengan pendidikan Islam. Nah, jadi dalam masa pembinaan pendidikan agama Islam di Mekah, Rasulullah juga kan mengajarkan Al-Quran ya, karena Al-Quran ini merupakan intisari dari sumber pokok ajaran Islam. Kemudian mengajarkan tauhid. Nah, intinya pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Mekah itu adalah pendidikan keagamaan. Ini ada 4 poin ketika di Mekah itu. Pendidikan keagamaan dan akhlak. Juga menganjurkan kepada umat manusia supaya menggunakan akal pikirannya gitu ya. Bagaimana memperhatikan di surah Al-Alaq yang memperhatikan kejadian manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta. Nah, kalau ini namanya pendidikan akliyah dan ilmiah ya. Pendidikan akliyah dan ilmiah. Jadi saya simpulkan dulu, maksud dari pendidikan keagamaan itu intinya Rasulullah pada saat Rasulullah di sini pendidikannya membaca nama Allah ya, jangan mempersekutukan dengan nama berhala. Nah, jadi pendidikan keagamaan ini kata kuncinya adalah Nabi mengajarkan ketauhidan, bahwa hanya Allah gitu yang harus disembah, jangan menyembah berhala. Kemudian untuk pendidikan akliyah dan ilmiah, maksudnya adalah mempelajari proses kejadian manusia yang asalnya dari alaqah ya, dari segumpal darah, kemudian bagaimana kejadian alam semesta ya. Nah, ini jadi ada misalnya dari alaqah, kemudian jadi mudghah, dari mudghah summa khalqan akhar misalnya ya. Nah, jadi ini tentang kejadian-kejadian kita misalnya. Nah, kemudian ada pendidikan akhlak dan budi pekerti, yaitu Nabi mengajarkan kepada para sahabat bagaimana berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid itu gimana akhlaknya gitu ya. Nah, kemudian ada pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu mementingkan bagaimana pakaian harus bersih, badan harus bersih, tempat kediaman harus bersih gitu ya. Lewat ya ayyuhal mudaththir juga, qum fa'anzir wa rabbaka fakhabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, itu. Jadi itu ya di masa Mekah. Nah, kemudian pendidikan Islam Rasulullah di Madinah. Nah, berbeda dengan di Mekah gitu ya. Kalau di Madinah itu Islam merupakan kekuatan politik. Jadi ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat itu banyak turun di Madinah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad sudah mempunyai kedudukan bukan sebagai kepala agama, tetapi sebagai kepala negaranya di Madinah itu, sebagai presidennya gitu ya, sebagai kepala agama dan sebagai presidennya. Sehingga cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan di Madinah itu yang pertama adalah di sini ada ya pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Jadi Nabi mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu ya,
secara intern ke dalam, secara keluar diakui. Rasulullah itu di internal, di eksternal diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya sebagai satu kesatuan politik ya. Nah, misalnya dasar-dasarnya Nabi mengikiskan sisa-sisa permusuhan, pertentangan antar suku, bahkan Nabi mengikatkan persaudaraan ya. Ada ukhuwah antara Aus dan Khazraj gitu ya, mempersaudarakan orang-orang muhajir, orang ansor gitu ya. Nah, ini dengan lahirnya persaudaraan sehingga semakin kokoh gitu ya persaudaraan umat Islam itu dengan adanya ukhuwah ya. Ta'akho itu dengan adanya persaudaraan antara muhajir dan ansor itu semakin kuat, semakin kokoh umat Islam di Madinah. Dan kemudian tadi ya pendidikan sosial politik, pendidikan. Nah, kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Nabi Muhammad menganjurkan kepada orang-orang muhajirin ya untuk bekerja gitu sesuai dengan kemampuan pekerjaan masing-masing ya. Ketika di Mekah seperti itu ya diupayakan. Nah, untuk menjalin kerjasama dan saling tolong-menolong dalam rangka bagaimana menata kehidupan masyarakat adil makmur ya, maka turun ada syariat zakat. Nah, itu di Madinah gitu ya, di Mekah belum ada gitu ya. Jadi untuk supaya saling menolong sehingga yang kaya yang miskin ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing tercipta adil dan makmur, maka turun syariat zakat, syariat saum gitu ya. Kan zakat peduli pada orang lain bahwa harta itu bukan milik kita saja. Ini adalah pendidikan bagi warga masyarakat dan tanggung jawab sosial gitu ya, baik itu material maupun moral gitu. Nah, kemudian ini adalah suatu kebijaksanaan yang sangat efektif ya dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah. Nah, ini adalah adanya disyariatkannya media komunikasi berdasarkan wahyu yaitu sholat Jumat. Nah, ini juga sholat Jumat luar biasa ya. Ini adalah bagian dari pendidikan bahwa dengan sholat Jumat harus berjamaah gitu ya. Dengan sholat Jumat ya hampir seluruh warga masyarakat kumpul langsung mendengarkan khutbah dari Nabi. Ini melalui sholat Jumat sehingga bahwa rasa harga diri, kebanggaan sosial ini lebih mendalam lagi setelah Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk memindahkan kiblat gitu ya, dari yang asalnya ke Baitul Maqdis ke Baitul Haram atau ke Mekah gitu ya. Nah, karena dengan demikian mereka merasa sebagai umat yang memiliki identitas. Nah, jadi setelah selesai Nabi Muhammad tadi ya mempersatukan umat Islam sehingga menjadi persaudaraan. Kemudian Nabi mengadakan perjanjian ya dengan orang Yahudi, dengan penduduk Madinah. Nah, dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa orang-orang Yahudi ya mereka bersahabat dengan orang muslimin, saling tolong menolong, saling membantu, terutama ketika ada serangan musuh terhadap kota Madinah ya. Mereka memperhatikan negeri ini bersama-sama dengan umat Islam. Di samping itu orang Yahudi juga mereka merdeka ya memeluk agamanya, jadi bebas gitu ya, bebas beribadah menurut kepercayaannya. Nah, ini adalah satu perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Luar biasa ya Nabi Muhammad itu. Nah, kemudian pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Nah, ini materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan ini pada masa Islam ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah ya, yang dalam prakteknya nanti lebih rinci dalam menyempurnakan ayat-ayat yang turun selama di periode Madinah. Nah, tujuan pembinaan ini adalah supaya berangsur-angsur ya bahwa pokok pikiran konstitusi Madinah diakui gitu ya, berlaku bukan hanya di Madinah tetapi secara luas baik kehidupan bangsa Arab maupun kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemudian juga ada pendidikan anak dalam Islam ya, sudah mulai di Madinah tuh. Jadi dalam Islam anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad, dan generasi muda muslimah ini akan melanjutkan misi ya, menyampaikan Islam ke seluruh penjuru alam. Oleh karena itu banyak peringatan ya dalam Al-Quran, misalnya dalam surah At-Tahrim nih sudah mulai ada pendidikan anak ya. Surah At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu, anggota keluarga ya, anak-anak, istri, nah dari kehancuran. Di surah An-Nisa ya bahwa jangan meninggalkan anak dan keturunan dalam keadaan lemah.
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dalam surah Al-Furqan juga Allah memperingatkan bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan adalah orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai keluarga dan anak keturunan yang menyenangkan gitu ya. Nah, kita sering mendoa ya, Rabbana hablana min azwajina. Nah, adapun garis-garis besarnya ya. Ini garis, jadi tadi nih kata kuncinya perbedaannya, kalau Mekah itu tauhid ya, menanamkan nilai-nilai tauhid dalam keseharian. Kalau Madinah itu bahwa pendidikan sosial dan politik yang dijiwai oleh ajaran Islam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian garis besarnya itu di surah Luqman ayat 13-19 bahwa ada pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab ya, santun di masyarakat, pendidikan adab dan sopan di keluarga, pendidikan kepribadian, pendidikan kesehatan, pendidikan akhlak. Nah ini, nah tentu saja ada perbedaan ciri ya di Madinah dan Mekah. Tadi sudah disampaikan titik beratnya. Kalau di Mekah itu ke tauhid ya, ke dalam jiwa setiap individu muslim. Kalau di Madinah itu pendidikan sosial sudah mulai. Jadi kelanjutan dari tauhid di Mekah, pendidikan sosial politik ya, ini tercermin dalam sinar tauhid itu. Nah, kemudian kurikulumnya gimana di Makkiyah dan Madinah? Nah, sebetulnya mengidentifikasi kurikulum pendidikan pada masa Rasul itu sangat sulit ya, karena Rasulullah mengajar di sekolah kehidupan yang luas tanpa batas dinding kelas kan Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu mengajar di universitas kehidupan yang luas tanpa dinding kelas ya, bahwa Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan. Pokoknya yang menyampaikan ajarannya itu di mana saja, di rumah, di masjid, di jalan, di tempat-tempat lainnya gitu, bahwa sistem pendidikan Islam ini lebih bertumpu kepada Nabi, karena selain Nabi tidak ada lagi yang punya otoritas untuk menentukan materi pendidikan Islam. Nah, sehingga bisa dibedakan gitu ya, dua periode Mekah dan Madinah. Nah, jadi di periode Mekah ya, materi yang diajarkannya itu ya tadi berkisar pada ayat-ayat Makkiyah, jumlahnya ada 93 surat ya. Misalnya bagaimana tentang tauhid tadi ya. Materi yang diajarkannya menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitikberatkan pada keimanan, ibadah, akhlak. Nah, seputar itu di Mekah ya. Iman, ibadah, akhlak. Nah, kalau di Madinah, nah di sini ya, upaya pendidikan yang dilakukan Nabi pertama-tama membangun apa? Nah, lembaga masjid. Nah, jadi masjid ini merupakan melalui masjid ini ya Rasulullah memberikan pendidikan Islam. Jadi luar biasa ya. Jadi dengan masjid, kalau kita ingin membangun peradaban ya kayak Rasul, nah ini harus bangun masjid dulu di sebuah daerah. Kemudian materinya, materi pendidikan Islam yang diajarkan di Madinah itu masih ya keimanan, masih akhlak, ibadah. Sudah dimulai ada kesehatan jasmani, pengetahuan kemasyarakatan. Nah, misalnya seperti itu ya, sudah mulai. Misalnya ada muru auladakum bisibahah warimayah ya, perintah untuk berenang, kemudian berkuda dan lain sebagainya. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian metodenya nih, metode apa yang dipakai di zaman Nabi? Ada tanya jawab, demonstrasi. Yang paling penting adalah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu teladan gitu. Jadi Rasulullah itu apa yang diucapkan dengan ketika mengajar dengan kelakuan itu sama gitu. Tidak seperti zaman sekarang ya. Antara apa yang diucapkan dengan perilaku berbeda. Tapi kalau Rasul kenapa berhasil dalam 23 tahun sangat singkat? Kenapa berhasil? Karena antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu sama. Jadi keteladanannya. Nah, metodenya di sini ya, dalam bidang keimanan bisa dengan tanya jawab, biasanya dengan penghayatan yang mendalam, didukung dengan bukti yang rasional ilmiah. Gening ada amal iman, gening antuk minabillah. Nah, itu yang tanya jawab yang agak panjang ya antara Rasul dengan Nabi dengan malaikat Jibril. Kemudian kalau materi ibadah disampaikan dengan metode demonstrasi. Jadi Nabi mempertunjukkan cara melakukan sesuatu dan peneladanan sehingga mudah diikuti masyarakat gitu. Nih, sholat begini, wudhu gitu ya semuanya. Bidang akhlak Nabi menitik beratkan pada metode keteladanan. Jadi Nabi tampil karena khuluqul Quran ya, seperti Quran yang berjalan. Jadi antara kurikulum dengan
perilaku tuh ciples gitu ya. Jadi Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang punya kemuliaan, keagungan akhlak gitu ya, baik ucapannya, perbuatannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti ya untuk Khulafaur Rasyidin tidak sekarang, yang ini memang agak panjang ya Nabi juga. Kemudian kebijakan Rasul dalam bidang pendidikan. Nah, ini ya. Untuk melaksanakan fungsi utamanya sebagai pendidik, Rasulullah sudah melakukan serangkaian kebijakan yang amat strategis, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya proses pendidikan pada zaman Rasul ya, berada di Mekah itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena belum memungkinkan, karena pada saat itu kan Nabi Muhammad belum berperan sebagai pemimpin atau kepala negara. Bahkan beliau juga ya, para pengikutnya berada dalam ancaman pembunuhan oleh orang kafir Quraisy ya. Jadi selama di Mekah itu pendidikan hanya berlangsung dari rumah ke rumah, tadi ya, sembunyi-sembunyi. Tadi Al-Arqam itu sudah disampaikan ya. Jadi langkah yang bijak dilakukan Nabi pada tahap awal ini adalah melarang para pengikutnya untuk menampakkan keislaman. Jadi jangan dulu, larang dulu menampakkan keislaman dalam itu ya. Jadi tidak menemui mereka kecuali sembunyi-sembunyi dalam mendidik mereka secara sembunyi-sembunyi. Nah, baru setelah masyarakat Islam terbentuk di Madinah, nah baru pendidikan Islam itu berjalan dengan leluasa secara terbuka. Nah, sehingga kebijakan Nabi ya ketika di Madinah tadi ya, closing ini, membangun masjid ya, ini sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Jadi pusat kegiatan pendidikan itu masjid. Mempersatukan berbagai potensi ya, yang semulanya bercerai-berai bahkan bermusuhan, tapi dua kekuatan besar itu oleh Nabi disatukan gitu ya. Nah, langkah ini dituangkan dalam dokumen yang lebih populer dengan istilah Piagam Madinah. Jadi dengan Piagam Madinah ini sehingga terwujud masyarakat yang tenang, harmonis, damai gitu ya. Nah, saya closing kesimpulannya, pendidikan di zaman Rasul itu bahwa pokok pembinaan pendidikan di Mekah ya, tadi pendidikan tauhid, titik beratnya menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa ya setiap muslim, supaya jiwa itu terpancar sinar tauhid ya, tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari. Pokok pembinaan di Madinah ya dikatakan sebagai pendidikan sosial politik, ini merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Mekah. Jadi pembinaan di bidang sosial politik supaya dijiwai gitu oleh umat Islam gitu. Ini adalah cermin dan pantulan sinar tauhid. Nah, kemudian untuk nanti ya pada masa khalifah, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasul. Pada masa Umar ya, pendidikan sudah lebih meningkat. Yang mana masa khalifah Umar, guru sudah diangkat dan digaji. Nah, ini nanti kita akan pelajari ya. Pada saat Umar itu guru sudah mulai diangkat, diberikan gaji, mengajar ke daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Kemudian pada masalah Khalifah Utsman ya, pendidikan diserahkan pada rakyat dan maksudnya pada rakyat dan sahabat, bukan hanya pokok di Madinah, tetapi boleh misalkan ya daerah-daerah yang lebih luas lagi. Kemudian pada masa Ali ya, karena banyak konflik, banyak kekacauan, tidak terlalu difokuskan di periode Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ya pada masa Abu Bakar. Nah, ini dengan kutabnya nanti akan dipelajari ya, bagaimana kutab sekarang itu di Garut juga sudah mulai bermunculan ya kutab misalnya. Kemudian ini di masa Utsman seperti apa gitu ya. Kemudian di masa Ali. Nah, kurikulum di masa Khulafaur Rasyidin seperti apa nanti akan disampaikan di minggu depannya ya. Mungkin untuk hari ini hanya seperti itu saja ya, sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah sudah kita gambarkan. Silakan ada yang bertanya atau ada yang menanggapi. Nah, apakah ada yang menanggapi atau ada yang bertanya? Nah, ini untuk absen. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya, udah ngantuk-ngantuk Ibu juga ya udah. Kalau di Zoom itu udah. Sanes, Bu, tapi itu PGMI namanya senabu penti soalnya teh kangen soalnya. Banyak. Nah, di PGMI mah irahannya teteh. Aduh, hapunten. Insya Allah gitu. Tak iya tos di absen kusim kuring diieukeun nya. Kayak orang sapa nu PGMI ya. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk PAI, mata kuliah 2 sudah ya.
sejarah pendidikan Islam, juga metode pembelajaran fikih atau pendidikan fikih sudah disajikan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.